singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Bapak Ibu, terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah hadir. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina kita, Dr. Andos Charles Manurung, MN. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala SMA Negeri 1 Pecut Setuan, Bapak Dr. Andos Poluan P. Pangaribuan MPD. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Tim Disiplin Siswa, Ibu Kepala Tata Usaha, Ibu Kepala Perpustakaan, dan juga Bapak Ibu Tim Teknis. Baik Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini menjelang siang kita dapat melaksanakan observasi praktik kinerja, di mana Bapak Kepala Sekolah kita akan mempresentasikan visi misi sekolah kita. Nah, sebelum acara kita lanjutkan, ada baiknya acara akan kita mulai dengan berdoa. Untuk doa dipimpin oleh Bapak Muhammad Wahyudi MPD. Kepada Bapak Wahyudi dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami melaksanakan acara presentasi visi dan misi SMA Negeri 1 Percut Setuan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kami, ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, mudahkanlah kami, ya Allah, dalam menjalankan semua aktivitas yang kami lakukan demi nusa bangsa serta peserta didik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan agar kami dapat menjalankan segala aktivitas kami dalam menjalankan tugas sehari-hari, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Sebelum presentasi visi misi, kita dengarkan dulu pengarahan dari Bapak Pengawas Pembina kita kepada Bapak Dr. Andos Charles Manurung MF. Dipersilakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, berkat yang diberikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa berkumpul di ruang atau di kantor kepala sekolah SMA Negeri 1 Percut Setuan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Lokasi Kurikulum, lengkap di sini ya, ada Kepala Tas, tenaga administrasi sekolah, semua Wakasek, koordinator BK, ya, dan juga koordinator-koordinator yang lain. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, ya, sebagai audiens, maka untuk presentasi kepala sekolah ini benar-benar saya sangat apresiasi, ya, apresiasi karena memang sesuai dengan penilaian, ya, kepala sekolah kami sebagai tim kerja, memang situ ada melibatkan audiens. Jadi benar-benar ini dilakukan, ya. Jadi kami sangat menyambut baik. Mudah-mudahan nanti ini menjadi contoh, ya, praktik baik untuk penilaian kinerja kepala sekolah berikutnya, ya. Itu saja kan sambutan dari saya sebagai pengawas sekolah
pembina sekaligus sebagai tim kerja penilaian kinerja kepala sekolah di BMM. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah sampai ya pada acara di mana Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andus Oluwan P. Pangaribuan EPD akan mempresentasikan visi misi sekolah kita, visi misi SMA Negeri 1 Percu Setuan. Kepada Bapak Dr. Andus Oluwan P. Pangaribuan MPD, dipersilakan dengan hormat. Yang saya hormati Bapak pengawas kita, Bapak Charles Manurung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Eloni, Ibu Epi, Pak Ezekiel dengan Pak Wahyudi. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu serta staf pegawai yang ada di SMA Negeri 1 Percut Setuan. Bapak Ibu sekalian, memang benar saya baru menjabat di SMA Negeri 1 Percut Setuan, yaitu tanggal 2 Oktober 2024. Jadi karena saya baru menjabat, saya akan menjabarkan atau membuat visi misi daripada sekolah kita ini. Apa isinya? Apa misinya? Supaya kita di dalam bekerja, di dalam mengembangkan, memajukan daripada sekolah ini ada patronnya, Bapak Ibu. Supaya kita nggak terlalu jauh di dalam melangkah. Jadi ada beberapa di sini Bapak Ibu, visi SMA Negeri 1 Percut Setuan, yaitu menghasilkan tamatan yang religius, unggul dalam berprestasi akademik maupun non-akademik, memiliki kecakapan hidup atau life skill, dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta berwawasan global dengan profil pelajar Pancasila. Dari misi-misi ini Bapak Ibu, kita akan melihat satu-satu apa yang harus kita lakukan. Pertama kita lihat itu religius. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ada 6 agama itu ya, yang harus dianut salah satu dari warga negaranya. Jadi sekolah kita ini termasuk yang religius. Apa buktinya? Kita telah buat adanya kegiatan keagamaan pada setiap hari Jumat. Baik untuk Muslim diadakan sholat Jumat, dan baik yang Kristen diadakan PA, penelaan Alkitab. Meskipun waktunya bersamaan, tapi nggak tabrakan. Tempatnya juga berbeda. Ini termasuk juga selain religius, adanya toleransi. Jadi meskipun berbeda-beda agama, tapi di dalam ibadahnya ada saling mengerti. Tidak ada saling, wah nggak benar itu, nggak ada. Jadi semua anak didik kita ini kita ajarkan bagaimana dia cara beribadahnya, bagaimana dia cara mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dengan demikian, kalau udah anak-anak ini mempunyai suatu keimanan yang tinggi, saya yakin karakternya itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Dia akan tahu bagaimana menghargai nanti manusia, teman-teman sekitarnya, terutama bapak ibu guru yang ada di sekolah ini. Yang kedua, kita lihat bapak ibu sekalian, unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Ya, memang secara akademik bisa dibilang siswa-siswa kita masih normal ya, masih dalam arti
belum menonjol kali gitu, masih dalam taraf ya taraf normatif lah kita bilang. Tapi kita yakin dari non akademik kita udah ada yang berprestasi. Misalnya itu apa namanya itu ya, sejenis sepak bola itu futsal, iya futsal. Kita juga berprestasi di lingkungan daripada Deli Serdang ini. Kita dapat juara gitu ya. Nah, selain itu juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kemarin kita mendapat juara 2, juara 1 juga ya Pak ya, juara 1 umum. Iya, dari kegiatan keagamaan itu ada apa namanya itu Pak kira-kira? Tahfiz ya, kemudian lagu, vokal, oh ya vokal, sama cerdas, cermat. Ini suatu luar biasa ini, suatu luar biasa. Ya, jadi kita lihat yang berikutnya, kecakapan hidup ini, life skill. Ini penting Bapak Ibu. Life skill ini itu bagaimana daripada supaya anak-anak itu mempunyai makna kehidupan. Di sekolah kita tadi udah ada religiusnya, udah kita ajari bagaimana cara berdoa, bagaimana cara anak ini untuk hormat sopan, baik itu terhadap adik-adik kelasnya, terhadap kakak kelasnya, terutama kepada bapak ibu guru yang ada di sini. Begitu juga kalau life skill ini, bagaimana dia ada cinta kasih. Cinta kasih. Kadang cinta kasih ini dia sudah hormat tapi rasa cintanya kurang. Nah, rasa cintanya itu bisa kurang. Tapi di sini kita ajarkan bagaimana supaya anak itu merasa belongs terhadap yang lainnya. Berikutnya kita lihat, menjunjung tinggi kearifan lokal. Ya, kearifan lokal kita di sini kalau kita lihat dari seni ya, itu seni Melayu ya. Ini Melayu. Ini memang kearifannya sekolah kita akan coba nanti tari-tarian Melayu itu untuk kita tingkatkan. Dulu waktu pertama kali kita sekolah penggerak ada namanya makanan itu ya. Makanan ento botani ya. Ento botani, ini kearifan lokal juga ini. Jadi bagaimana ada kearifan lokal yang ada di daerah persetuan ini untuk dinaikkan, ditingkatkan. Demikian Bapak Ibu tentang berwawasan global dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini sudah sesuai dengan program pemerintah juga ya, adanya profil pelajar Pancasila. Ini sudah sama-sama kita tahu, yang kita lihat dari Pancasila kita itu ada 5 ya, itu dalam arti udah kita terapkan seperti tadi isi yang pertama itu, kemudian isi yang kelima ya, kelima itu sudah. Jadi Bapak Ibu, marilah kita di dalam membuat kita misi-misi ini untuk kita saling kerjasama. Kalau kita tidak kerjasama, ini berjalannya nanti kurang baik. Nanti tingkat yang kita tuju tidak tercapai dengan baik. Kalau kepala sekolah nggak didukung oleh Bapak Ibu, ini nggak akan bisa berjalan. Kita harus kerjasama, terutama Bapak Ibu yang di lapangan. Itu harus dalam arti mengimplementasikan daripada seluruh misi yang akan kita buat ini. Kita lihat ke misinya Bapak Ibu ya. Sini juga ada 6 buah misinya. Yaitu pertama, membentuk peserta didik yang beriman, bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini sudah kita jalankan
ya, minimal itu sekali seminggu kita jalankan, bahkan setiap hari mungkin udah ada, yaitu sebelum memulai pembelajaran kita berdoa semua kelas. Kemudian kita lihat yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Ya, ini terutama dalam hal toleransi Bapak Ibu ya. Toleransi itu sangat dijunjung tinggi di negara kita. Di sini pun kita akan buat itu. Baik yang berbeda agama, baik yang berbeda suku, baik juga yang berbeda tingkat pengetahuannya. Ya, ini kita harus benar-benar bagaimana supaya anak-anak ini enggak terpicu adanya perbedaan itu menjadi suatu ketidakbaikan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada pada kita itu memicu untuk kita saling bekerja sama, saling membangun. Kemudian menumbuhkan peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Itu udah lelah itu BP ya. BP udah terus memantau daripada anak didik kita, melihat siapa yang terlambat, bagaimana mengatasinya, apa solusi yang telah dibuat. Ya, kita telah menyatakan apabila siswa ini terlambat 3 kali, maka kita akan panggil orang tuanya. Terlambat ke-4 kali, maka dia akan kita pulangkan Bapak Ibu. Karena memang di aturan kita, tata tertib sekolah kita menyatakan demikian. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Supaya benar-benar anak itu disiplin. Bukan hanya tahu pengetahuan, tapi disiplin pribadinya itu dalam bekerja, dalam belajar benar-benar. Kalau dari awal sudah disiplin, maka tingkat selanjutnya juga akan disiplin. Mungkin akan meningkat cara belajarnya, mungkin akan meningkat cara daripada dia berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik dan hormat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Demikian juga terhadap kita Bapak Ibu guru dan pegawai. Kita udah disiplin, saya lihat. Udah menunjukkan suatu yang perubahan yang berarti. Kita sudah rajin masuk kelas ya. Sudah enggak duduk-duduk lagi ya. Minimal sudah tahu bahwa dia masuk hari ini. Saya mengajar hari ini. Ya. Demikian juga ada Bapak Ibu guru kita yang masih kurang. Kita sudah panggil dia, kita sudah cakap dengan banyak mata ya. Ada 8 mata. Itu udah bicara, dia akan berubah. Ya, perubahan ini kita akan lihat nanti Bapak Ibu. Karena kemarin juga udah ada instruksi dari Capdis Bapak Ibu. Mereka mengatakan, Bapak Ibu kepala sekolah, bagi guru dan pegawainya yang jarang masuk, laporkan sekarang secara tertulis. Inilah Bapak Ibu. Saya udah share itu sama Ibu Heloni. Ibu ya? Tinggal merealisasikan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini kan orang-orang yang mantap, baik, kreatif, rajin. Saya yakin tidak akan ada laporan ke sana. Kita akan orang-orang yang berprestasi lah nanti. Anak-anak akan makin meningkat daripada prestasinya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat ini menumbuhkan atau meningkatkan budaya literasi, yaitu budaya gemar membaca dan menulis. Ini juga sudah dilakukan ya, sudah rutin tiap minggu, setiap hari Jumat sudah kita lakukan literasi, baik dalam hal berpidato, baik dalam hal kemampuan si anak berpuisi,
ataupun kepintaran-kepintaran yang lainnya, semua ditampilkan. Jadi bakat-bakat anak itu akan tersalur, dan kelak nanti dia pada yang akan datang akan menunjukkan prestasi yang gemilang. Apalagi dia kalau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, masuk perguruan tinggi. Kemudian kelima, Bapak Ibu, mendorong dan melatih semangat berprestasi seluruh peserta didik tanpa diskriminatif. Iya Bapak Ibu, kita nggak pandang dulu gitu ya, nggak pandang orang-orang tertentu, oh yang ini aja kita majukan, yang ini tidak, ini agak apa ini, enggak ada Bapak Ibu. Kita akan tetap saring orang-orang yang prestasi, siapapun dia, kita akan terus orbitkan dia, kita akan terus dukung dia, bahkan bila perlu kita bantu dia. Apalagi prestasi dalam bidang akademik ya. Kalau dia mempunyai prestasi misalnya ilmu biologinya, dia mampu menciptakan misalnya dari daun serai menjadi suatu minyak, dan minyak kita tingkatkan. Ini guru-guru biologi dari sini. Iya, mereka akan juga nanti membuat suatu pembelajaran yang menarik gitu Ibu ya. Kemudian yang keenam, melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Ya, inilah Bapak Ibu ya. Kita nanti akan coba sama guru-guru lain apa kearifan lokal yang bisa untuk ditindaklanjuti sampai ke depan gitu. Kalaupun ada kearifan lokal di sini yang masih macet kita lakukan, mari kita cari yang lain. Apa kearifannya itu? Ya, saya melihat memang di Google kearifan lokalnya agak sulit memang kita terjemahkan, kita lakukan, karena dia menyangkut bahan makanan yang di laut gitu. Jadi mungkin nanti ada Bapak Ibu guru yang ngasih saran atau bagaimana. Ya, cobalah nanti ya, supaya kearifan lokal kita ini benar-benar ya diorbitkan, biar daerah lain juga mengetahui, mantap persetujuan ini ya. Atau ada dari Bapak Ibu nanti mengusulkan, kayaknya kearifan lokal inilah mau yang kita buat, ini kayaknya udah bagus lah. Jadi demikian Bapak Ibu, visi misi sekolah kita. Saya yakin dan percaya kita akan bisa, kita akan mampu, dan kita akan berhasil untuk mencapai ini. Jadi sekian, selamat pagi. Iya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Keren ya Bapak Ibu, singkat, padat, tepat saya rasa ya visi misi sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana kita mewujudkannya? Apa saja yang harus kita implementasikan agar visi misi sekolah kita ini dapat terwujud? Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah kita sudah mempresentasikan visi misi sekolah kita. Kita akan buat sesi tanya jawab. Ada 2 audiens untuk yang bertanya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Manurung, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pangaribuan, Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Tata Usaha, dan Bapak Ibu BP, semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Baru kali ini kami dilibatkan untuk membuat visi misi sekolah kita. Jadi ini langkah maju menurut kami Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak konsep ini menjadi contoh untuk yang lain juga. Nah tadi sudah banyak juga Bapak paparkan termasuk visi misi kita tadi, dan sangat bagus karena
berhubungan juga dengan tujuan pendidikan sekarang, yaitu profil Pancasila, dan itu yang menjadi harapan dari setiap sekolah. Nah, yang kami mungkin dari tim kedisiplinan yang selalu bekerja sama dengan BIP dan PKS kesiswaan. Di sini sekolah kita ini dari dulu juga memang anak-anaknya baik, Pak. Hanya saja mungkin mereka kurang greget dalam pembelajaran. Tapi mungkin pertanyaan kami nggak banyak, hanya singkat saja. Dari misi Bapak yang nomor 3, yaitu menumbuhkan peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dan ini mungkin sudah Bapak terapkan setelah Bapak masuk ke sini. Mereka sudah peduli dengan kebersihan dan kelas sudah mulai terisi. Nah, Bapak, kami harapkan, atau pertanyaan kami, kelanjutan yang sudah Bapak terapkan mulai awal, kira-kira bagaimana Pak kami sebagai tim Bapak untuk menindaklanjuti, dan program apa saja Pak kira-kira yang harus kita tingkatkan supaya kepedulian anak itu semakin tumbuh. Itu mungkin saja Pak yang bisa kami tanya, karena sangat mendukung ke kegiatan kami setiap hari sama BP dan PKS 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak MB, langsung kita tanggapi. Jadi saya simpulkan ya Pak pertanyaannya bahwa Bapak Kepala Sekolah sudah memulai program menumbuhkan peduli dan rasa empati terhadap lingkungan kebersihan kita. Nah, jadi pertanyaannya Pak, sebagai tim disiplin siswa yang bekerja sama berkoordinasi dengan guru BK dan tentunya Waka Kesiswaan, untuk mengoptimalkan Pak poin 3 ini, apa yang harus dilakukan oleh tim disiplin siswa? Begitu ya Pak ya. Untuk mengoptimalkannya tadi Pak, kira-kira ke depannya langkah yang lebih lagi apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih Bapak ya, MB ya. Ini pertanyaannya bagus juga. Ya, ini salah satu tolok ukur suatu sekolah, di mana di poin 3 itu menumbuhkan peduli, kemudian ada rasa empati, berarti rasa memiliki, merasakan, gitu ya Bapak Ibu ya, terhadap apa yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, bukan hanya dari segi siswanya, tapi lingkungan juga. Nah, dari siswa udah kita buat itu, bagaimana supaya anak-anak ini disiplin pertamanya, disiplin dalam masuk ke sekolah pada pagi hari, kemudian disiplin dalam pembelajarannya, tidak ada lagi yang cabut, disiplin dalam belajar di dalam kelas. Ini menyangkut daripada gurunya dalam proses mengajar. Jadi menyangkut yang Bapak bilang tadi, ke depannya bagaimana? Ini harus lebih kita tingkatkan Bapak Ibu. Bagaimana cara meningkatkan? Ya contohnya dari kita dulu lah Bapak Ibu. Kalau gurunya juga masih tidak aktif mau datang cepat dan tidak aktif mau mengajar masuk kelas, ini kalau kita sudah benar-benar, wah saya harus cepat, tepat datang ke sekolah, tidak terlambat, maka anak-anak akan menirunya. Maka anak-anak pasti juga segan untuk datang terlambat. Ini udah kita buat Bapak Ibu, bagaimana supaya anak-anak ini cepat datang ke sekolah, tidak terlambat. Itu dari BP, dari buat. Bunyi bel 7.30, tank, yaitu langsung gerbang ditutup, lalu anak-anak dibariskan untuk supaya tahu yang terlambat yang mana. Dengan demikian, di samping dibariskan, dia tahu akan kesalahannya, maka juga dibina dengan cara diberikan lagi
nasihat-nasihat bahwa kita masuk jam 7.30, bahwa kita tidak ada kata bisa terlambat, apapun alasannya, itu nggak boleh. Dan kalau masih membandel juga, kita juga akan panggil orang tuanya untuk menjemput si anak supaya dia tahu dulu. Dan kalau memang orang tua nggak mendukung, ini berat Bapak Ibu. Kalau orang tuanya nggak mendukung si anak untuk cepat pergi, ini berbahaya jadinya. Jadi saya yakin Pak, dengan kita udah peduli, udah mau tertib, udah mau rajin datang dan masuk ke dalam kelas, maka anak-anak juga akan mengikut dia. Saya yakin itu Pak. Guru-guru di sini orangnya baik-baik. Guru-guru di sini orang-orangnya yang patuh terhadap peraturan. Jadi anak-anak pun akan mengikutnya. Kalaupun nanti ada solusi-solusi, mari kita rembukan. Apa supaya tata tertib ini terlaksana dengan baik. Kemudian lingkungan Bapak Ibu. Kita udah melakukan kebersihan ya. Kebersihan di dalam kelas itu sudah nyaman. Di mana lawang-lawang nggak ada lagi, di mana kaca-kaca sudah bersih, kemudian meja lacinya sudah bersih dari sampah sisa makanan dari anak-anak, kemudian setiap sudut sudah ditertibkan sapu-sapunya, sudah aman. Jadi kalau kita udah masuk dalam kelas, udah nyaman kita, udah merasa betah gitu. Macam tadi saya masuk itu di kelas 10 udah betah. Anak-anak pun senang karena sudah bersih. Jadi dia nggak merasa apalagi dia gitu ya, gerah di dalam. Ini udah nyaman. Jadi semua kelas itu udah betul-betul baik adanya. Inilah yang harus kita tingkatkan terus Bapak Ibu. Ini semua apanya? Gurunya. Kalau wali kelasnya lupalah nanti si anak itu. Jadi peranan wali kelas cukup tinggi juga di sini. Ya, kalau udah wali kelas nanti mengingatkan tim kebersihannya bekerja dengan baik, saya yakin tetap kelas itu tamannya juga akan tetap bersih. Kita lihat tamannya itu udah cukup bersih ya, cukup bagus. Cara demikian Pak MB, sekian dan terima kasih. Iya, cukup jelas ya Pak Ibu ya. Saya rasa intinya seperti merdeka ya Bapak Ibu, dimulai dari mulai dari diri. Jadi sangat simpel. Saya rasa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, kalau kita semua Bapak Ibu guru memulai dari diri kita untuk memberikan contoh-contoh yang positif, bagaimana peserta didik kita tidak terlambat, tentunya kita juga jangan terlambat. Saya rasa sangat simpel dan jawabannya sudah jelas ya Pak MB. Kita untuk hal-hal lain mungkin solusi-solusi apa ke depannya bisa kita rembukan. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi, boleh dari siapa? Yang sebelah kanan sudah, boleh dari sebelah kiri dulu, atau ada dari Pak Yudi, Bu Renati, atau Bu Yeni dari unsur siswa sudah ya Bu Renati? Iya silakan Bu Renati. Baik, terima kasih Pak atas paparan yang sudah Bapak berikan. Mulai dari visi dan misi sudah ada kohesi dan koheren, saling berkaitan dan saling berhubungan. Dari ke-6 poin yang saya perhatikan di sini Pak, saya mau mengambil dari poin yang keempat, yaitu meningkatkan budaya literasi dengan menumbuhkan budaya gemar membaca dan menulis. Kami Pak sebagai ya baru-baru ini saya dibuat menjadi kepala daripada perpustakaan. Saya mau bimbingan dan arahan dari Bapak, bagaimana upaya kami, upaya kita semua, apalagi guru-guru di sini, di dalam meningkatkan literasi membaca dan menulis bagi peserta didik kita di dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah di era generasi Z sekarang Pak. Terima kasih. Oke, jadi Bu Renati ini minta arahan ya Bu ya, meminta arahan saja nih Pak, bagaimana meningkatkan peserta didik kita agar gemar membaca dan menulis dan tentunya memanfaatkan
perpustakaan kita ya Bu Renati, bagaimana perpustakaan itu sebagai media agar anak-anak kita lebih meningkat kegiatannya untuk membaca dan menulis. Boleh Pak, dipersilahkan Pak Ibu. Ya, terima kasih Bu Renati ya. Ini juga pertanyaan yang bagus. Bagaimana sesuai dengan siswa itu bahwa tujuan dia ke sekolah untuk belajar. Iya. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka akan tersampailah itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Anak-anak ke sekolah tujuan utamanya yaitu belajar. Di dalam belajar ini sesuai dengan poin keempat kita, bagaimana meningkatkan budaya literasinya dan numerasinya, itu maksudnya juga lagi literasi dan numerasinya. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau seorang pelajar tidak pernah membaca buku, tidak pernah melihat daripada dunia pembelajaran di luar, ini namanya prestasi anak-anak bisa berkurang Bapak Ibu. Selain pembelajaran yang diajarkan daripada Bapak Ibu guru, maka dia perlu juga mengetahui wawasan pengetahuan yang ada di luar itu. Sekarang bagaimana supaya anak-anak ini cinta terhadap perpustakaan? Kan gitu ya? Ya. Coba kita guru, peranan guru penting ini. Satu, berikan suatu topik untuk meningkatkan dia mau peduli membaca. Nah, kalau misalnya dari segi biologi ya, ketepatan saya biologi juga, itu guru biologinya memberikan suatu rangsangan topik di dalam pokok bahasanya untuk dia mau ke perpustakaan. Ya, kalau kita lihat dari segi tumbuhan, ya kita bilanglah itu tumbuhan kumis kucing. Ya, ada kumis kucing. Coba anak-anak cari dulu apa manfaat tumbuhan kumis kucing ini. Apa manfaatnya? Kemudian nanti coba cari juga kegunaannya dalam hal daripada obat-obatan khusus. Apa obat-obatan khusus yang bisa menyembuhkan orang sakit dengan menggunakan obat kumis kucing ini? Dengan dasar itu nanti maka si anak mulai tumbuh pemikirannya. Ya, mungkin dia searching dulu yang terdekat, kan gitu ya. Dibuka, oh dapat, mungkin ada di perpustakaan ini, mungkin ada referensi buku khusus tanaman, obat-obatan. Gitu. Ini kita tumbuhkan si anak itu. Bukan hanya materi pembelajaran kita. Dengan ada rasa kita tumbuhkan itu, maka dia akan peduli mau masuk ke perpustakaan. Apalagi dengan buat siapa yang dapat itu nilainya akan lebih ditambah. Dan akan senang. Maka nilai raportnya akan bisa semakin bertambah nilai 9. Maka anak akan berpacu. Tapi jangan kita buat Bapak Ibu udah kita beri tugas demikian tadi, nggak kita koreksi. Ini yang membuat anak-anak itu menjadi malas. Nggak dikoreksinya itu, nggak sampai pelajarannya ini. Aku nggak kena deh itu, cek gitu ya. Kalau sudah ada formil gitu dari si anak-anak, apapun yang kita bilang nanti tidak akan mau dikerjakannya, termasuk untuk mau ke perpustakaan. Termasuk bidang lain Bapak Ibu. Ya, bidang fisika, matematika, kasih suatu soal-soal yang sepertinya menurut kita ini harus dilihatnya di perpustakaan. Ini yang harus dicarinya di sana. Di buku ini kayaknya nggak ada ini. Bidang sosiologi juga gitu ya. Cuma dilihat dulu kehidupan masyarakat yang ada di pedalaman Irian Jaya,
syukur terdalam. Coba dikasih tugas, pasti dia gimana ya? Tentu dia akan mau mencari. Bukan hanya di perpustakaan kita aja nanti Bapak Ibu. Masuklah dia nanti ke perpustakaan Sumatera Utara yang ada di jalan apa nama depan Istana Maimun itu ya. Jalan apa namanya Pak? Nah, depan Istana Maimun itu ada perpustakaan itu. Dia akan gali. Dia akan cari sampai ke situ. Ya, demikian. Ibu ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Kembali lagi ya sepertinya strateginya kepada kita Bapak Ibu guru, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan minat siswa kita untuk gemar membaca dan menulis. Jadi mari sama-sama kita merancang strategi agar siswa kita dari tugas-tugas Bapak Ibu tentunya memanfaatkan perpustakaan dan ada feedback atau umpan balik tugas yang sudah diberikan di koreksi ya begitu Bapak Ibu, karena nanti akan menjadi dampak rasa kecewa kepada siswa kita sudah memberikan tugas tidak kita periksa. Jadi saya rasa kegiatan kita observasi ini sudah selesai ya Bapak Ibu, dan dapat kita simpulkan visi misi yang dirancang oleh Bapak Kepala Sekolah juga dengan seluruh warga sekolah sudah dipresentasikan. Tentunya bagaimana mewujudkannya itu adalah dari kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan impian kita terlaksananya visi misi SMA Negeri 1 Percusebuan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu agar terwujud visi misi kita. Sekian untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.